Selamat pagi rekan-rekan guru di mana saja berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi informasi tentang apa yang sudah saya dapatkan di Sekolah Merdeka Belajar. Apa yang akan saya informasikan ini merupakan praktik baik yang dapat dimanfaatkan bagi kita semua. Praktik baik yang pertama, saya akan memberikan sedikit rangkuman tentang apa itu kesepakatan kelas yang merupakan isi dari modul 1 Sekolah Merdeka Belajar di Lubuk Linggau. Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu, kesepakatan kelas bukan hanya sekedar peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi hukuman bagi yang melanggarnya. Tetapi kesepakatan kelas membutuhkan keterlibatan guru dan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang kondusif. Kesepakatan kelas dibuat untuk memanusiakan murid dengan harapan murid dapat menjalankan secara konsisten apa yang sudah disepakati dan ia dapat merefleksikan dengan penuh keterbukaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas apa itu kesepakatan kelas, terlebih dahulu kita akan membahas perbedaan antara disiplin dan hukuman. Disiplin memberikan anak alternatif yang bersifat positif, sedangkan hukuman memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan mengapa. Disiplin fokus pada perilaku, sedangkan pada hukuman mengkritik kepribadian anak dibanding menanggapi perilaku anak. Pada disiplin, kita menerima kesalahan atau pelanggaran sebagai kesempatan untuk belajar, sedangkan hukuman, kesalahan atau pelanggaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, itulah perbedaan disiplin dan hukuman. Mengapa disiplin positif baik untuk anak? Yang pertama, dapat membantu anak merasakan koneksi, ya, merasa memiliki. Kedua, saling menghargai dan mendorong, ya, baik dan tegas dalam waktu yang sama. Ketiga, efektif dalam jangka waktu yang lama, ya, dapat mempertimbangkan apa yang dipikirkan, dirasakan, ya, dan diputuskan oleh anak tentang dirinya. Keempat, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting, ya, rasa saling menghormati, memperhatikan orang lain, ya, memecahkan masalah atau bekerja sama, serta keterampilan untuk berkontribusi di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, dapat membantu anak untuk menemukan seberapa kemampuan mereka. Nah, selama ini kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah merupakan hal yang terbaik. Kita akan melihat beberapa miskonsepsi tentang manajemen kelas. Yang pertama, kelas yang baik adalah kelas yang sepi dan diam. Kemudian tata ruang kelas yang sudah ditata itu tetap tidak boleh diubah-ubah. Dan semua murid patuh serta taat pada aturan kelas.
Kita sebagai seorang guru juga mengajar dengan searah, dengan lingkungan yang kompetitif antar murid. Jadi kita mendorong murid untuk berkompetisi. Kemudian manajemen kelas dengan hadiah atau hukuman. Jadi yang mendapatkan prestasi akan mendapatkan reward, sedangkan yang salah akan mendapat hukuman. Inilah miskonsepsi manajemen kelas. Mengapa kita harus membuat manajemen kelas? Karena manajemen kelas merupakan upaya membangun kesadaran akan tujuan, mengembangkan cara dan kebiasaan bersama, serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan. Ya, jadi tinggalkan miskonsepsi manajemen kelas. Ada 3 dimensi pada saat kita akan memanajemen kelas. Dimensi yang pertama yaitu dimensi sistem fisik. Ya. Kita bisa melihat bagaimana tata ruang yang nyaman buat murid. Ya. Bagaimana tata ruang yang memfasilitasi aktivitas belajar murid yang beragam. Dan bagaimana kita memungkinkan interaksi antar murid secara memadai. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi psikologi, di mana anggota kelas merasa dipahami kondisi emosi dan kebutuhannya. Kemudian anggota kelas juga menyadari tujuan kehadirannya di kelas, dan setiap anggota merasa bermakna dan berkontribusi terhadap kelas. Dan yang terakhir yaitu dimensi sistem sosial, di mana pengelompokan murid efektif untuk belajar dan membangun situasi yang kondusif pada saat belajar. Ketiga dimensi ini akan membangun kesepakatan kelas. Nah, setelah kita mengetahui miskonsepsi manajemen kelas, sekarang kita akan mengetahui perbedaan aturan dan kesepakatan kelas. Aturan dibuat oleh pihak berwenang, sedangkan kesepakatan kelas dibuat oleh setiap pihak yang terlibat. Aturan bersifat memaksa, kesepakatan kelas melibatkan negosiasi. Aturan bentuknya acuan, boleh atau larangan, sedangkan kesepakatan kelas berlaku pada semua yang terlibat. Pada aturan, jika terjadi pelanggaran akan mendapat hukuman, sedangkan pada kesepakatan kelas, jika terjadi pelanggaran akan ada refleksi untuk proses belajar bersama. Nah, inilah perbedaan aturan dan kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas untuk merdeka belajar. Sekarang, apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar akan menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dengan penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Ini adalah gambar konsep merdeka belajar. Belajar melibatkan murid dengan menentukan tujuan, memberi cara, dan melakukan refleksi. Dalam kesepakatan kelas, kita memiliki nilai penting.
dengan prinsip 3R plus 1H. Ya. 3R itu apa saja? Berhubungan, menghargai, beralasan, dan membantu. Jadi related, respectful, reasonable, dan helpful. Ya, tentunya dalam kesepakatan kelas memiliki konsekuensi logis dan solusi. Ya. Contohnya, karena terlambat masuk kelas, setelah istirahat, murid tertinggal materi pelajaran. Jelas ya, ini memiliki konsekuensi logis. Nah, sekarang apa solusinya? Ya, kita dapat memberikan solusinya. Lain kali bermain di dekat bel agar terdengar suara bel dan mengajak murid sekelas untuk saling mengingatkan teman sekelas pada saat bel. Jadi, tidak tertinggal lagi. Kesepakatan kelas yang merdeka belajar yaitu melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Konsekuensi alami bukan hukuman. Konsekuensi alami adalah segala sesuatu terjadi secara alam, tanpa campur tangan orang dewasa. Dan anak-anak biasanya cenderung merasa bersalah atau merasa dirinya bersalah ketika melakukan kesalahan. Dan kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar. Yang ketiga, fokus pada solusi. Anak-anak merupakan pemecah masalah yang sangat baik dan memiliki banyak ide kreatif. Solusi yang bermanfaat ketika orang dewasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan keterampilan pemecahan masalah mereka. Terdapat prinsip 3R plus 1H untuk fokus pada solusi, dan prinsip ini membantu mengubah kecenderungan dan penggunaan konsekuensi logis dalam mendukung fokus pada solusi. Prinsip kesepakatan kelas secara daring atau online. Yang pertama, identifikasi profil murid dan orang tua, mencakup pekerjaan, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran daring. Kemudian, waktu belajar yang kondusif bagi semua pihak. Ketiga, materi dan tugas yang diberikan tidak memberatkan orang tua sebagai pendamping belajar anak di rumah. Keempat, pilih media belajar yang disepakati guru, murid, dan orang tua. Kelima, konsistensi dalam menjalankan kesepakatan dan melakukan refleksi secara berkala. Yang kedua, kita bangun hubungan kepercayaan. Dalam membangun hubungan kepercayaan ini dapat melalui alat dan media berkomunikasi untuk saling berhubung, apakah melalui telepon, SMS, WA, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Ketiga, membangun rasa hormat. Pada membangun rasa hormat, kita dapat menumbuhkan budaya hormat, memperhatikan poin-poin yang disepakati sebagai berikut. Yang pertama, sepakati tugas yang diberikan, apakah relevan, menarik, dan memudahkan siswa belajar. Kemudian, kita dapat melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan murid dan orang tua pada tugas yang diberikan. Sepakati waktu komunikasi dengan orang tua secara berkala, kendala apa dan tantangan dan kesan selama mendampingi anak belajar jarak jauh. Dan yang selanjutnya yaitu membangun rasa tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab menjadi aspek yang terberat dan terpenting untuk dibangun pada pembelajaran daring. Nah, poin-poin yang disepakati pada dalam membangun rasa tanggung jawab, yang pertama, pembelajaran daring membuat siswa terus berada di rumah. Sepakati bahwa tugas yang diberikan tidak terlalu berorientasi pada teori, tetapi kita dapat menumbuhkan tanggung jawab murid dengan mengembangkan keterampilan dasar dan manajemen waktu. Sekarang kita akan melihat perbedaan kesepakatan kelas online dan kesepakatan kelas tatap muka atau offline. Pada pembelajaran daring atau online, kesepakatan kelas memahami kondisi dan profil murid serta orang tua, memetakan fasilitas, gadget apa yang dimiliki oleh murid, kemudian membuat ketentuan belajar, apakah menyalakan kamera atau mikrofon saat sesi live teaching, dan selanjutnya yaitu melakukan refleksi untuk menumbuhkan saling percaya, tanggung jawab, dan konsisten menjalankan kesepakatan kelas. Sedangkan pembelajaran secara offline atau tatap muka, yang pertama memahami profil murid, ya, bagaimana karakteristik masing-masing murid di dalam kelas. Kedua, memetakan apa yang diharapkan dan tidak diharapkan murid selama mengikuti pembelajaran di kelas. Ketiga, membuat ketentuan apa saja yang diharapkan dilakukan saat pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, kita bisa mengajak murid untuk terlibat membuat kesepakatan dan berdiskusi. Dan akhirnya kita melakukan refleksi untuk menumbuhkan saling percaya, tanggung jawab, dan konsisten menjalankan kesepakatan kelas. Ya. Yang membedakan kesepakatan kelas secara daring maupun tatap muka yaitu fasilitas yang digunakan dan ketentuan waktu belajar. Sekarang kita akan merancang kesepakatan kelas. Dalam merancang kesepakatan kelas, sebaiknya kita menggunakan kalimat positif, sederhana, dan mudah dimengerti. Jumlah poin kesepakatan kelas dibatasi. Kemudian bahasa yang kesepakatan disesuaikan jenjang dan usia murid. Ya, jadi bisa disesuaikan kita mengajar di kelas kecil atau di kelas besar. Kemudian berikutnya melibatkan murid dalam pembuatan kesepakatan dan membuat tanda setuju di lembar kesepakatan kelas. Pada gambar B, ini merupakan kesepakatan kelas yang dibuat pada kelas kecil, sedangkan gambar A ini merupakan kesepakatan kelas yang kita buat di kelas besar atau tinggi. Sekarang tibalah kita melakukan refleksi. Silahkan disimak apa yang terdapat dalam lembar refleksi ini. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini saya sudah melaksanakan? Kalau belum, silakan gunakan refleksi ini sebagai proses belajar kita untuk memperbaiki diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk
melihat video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat dan berkembang. Sampai jumpa pada topik berikutnya.